Halo Bapak Ibu, jumpa kembali dalam program Jiwa sore hari ini. Di Tuhan kita menyelesaikan 7 pasal Mazmur. Juga saat sore hari ini kita lanjut dalam Mazmur pasal 8 Bapak Ibu. Terima kasih atas setiap kesetiaan Bapak Ibu mengikuti program Pemain Jiwa yang tayang setiap hari Senin jam 5 sore di channel YouTube BSD Bapak Ibu. Terima kasih setiap support doa, support dana yang Bapak Ibu berikan kepada kami, lebih khusus ke saya juga. Program tetap berjalan, tetap ada untuk beri berkat untuk setiap kita sampai hari ini. Jadi kita datang sahabat Tuhan sore hari saudara. Kita mau berdoa, kita memulai program Pemain Jiwa sore hari ini. Terima kasih Tuhan setiap anugerah dalam kehidupan kami. Itu menjadi berkat bagi kami. Anugerah-Mu menjadi perisai bagi kami, memilih kami, memelihara kami Tuhan sampai hari ini. Anugerah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Bersyukur hingga saat sore hari ini kami ada di Mazmur pasal 8. Terima kasih sudah menjadi berkat untuk bagi banyak orang yang mengikuti program ini ya Tuhan. Kami siap memulainya. Dan kami berdoa agar program sore hari pun boleh menjadi berkat. Bukan hanya bagiku, tapi bagi banyak orang yang mengikuti program ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Kasih Tuhan. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat kita mengerti. Pilih untuk tetap percaya, pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah
anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu umur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, anugerahmu yang memeliharaku. Saat yang lain tak ada bersamaku, anugerahmu tetap ada bagiku. Memegang erat dalam dekapanmu di saat ku tak mengerti. Ku pilih ku tetap percaya, ku pilih ku tetap menyembahmu. Kau menolongku dengan seribu caramu, kau berikan bagiku. Mengangkatku lebih tinggi bersamamu. Terima kasih anugerahmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu sajalah yang ada bersamaku, bersama kami semua hingga saat ini. Di saat banyak orang meninggalkan kami, di saat orang banyak merendahkan kami, kami tahu bahwa Tuhan punya cara, 1000 cara lebih untuk menolong kami. Bicara Roh Kudus, saya boleh memahami yang bahasa yang sangat mudah, dan saya boleh melakukan tepat seperti yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus salib. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah sampai di pasal 8 ya. Hari ini kita masuk ayat pertama dan kedua.
Kita lanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini, Mazmur 8 ayat 1 sampai kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud ayat 2, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jadi ada kalimat yang berlanjut dari pujian kita, penyiman kita yang minggu lalu, ya, bahwa kan ada gini Bapak Ibu ya berkata, sebentar, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Lanjutannya ada di ayat kedua pada pasal 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara. Jadi kalau kita mau lanjutkan pembahasan kita hari ini masih berlanjut saudara. Karena kalau Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab ini tidak dituliskan oleh pasal dan ayat, lalu membuat adalah sebuah perkamen ya, sebuah manuskrip yang tanpa ayat dan tanpa pasal, lalu bisa dibacakan seperti orang baca diary, ya, kayak jurnal pribadi gitu Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa pujian ini diangkat Daud ketika kapan saudara. Nah ternyata pada ayat pertama dikatakan gini, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Nah kalau dalam Alkitab versi lain berkata, Alkitab yang terbuka berkata demikian, kepada pemimpin pujian dengan memakai Gitit, nyanyian Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, engkau menaruh keagunganmu di atas langit. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini memakai kalimat yang berbeda Bapak. Untuk pemimpin kor, jadi pemimpin biduan adalah pemimpin kor yang kita pernah bahas di pasal-pasal awal Bapak Ibu ya. Lalu menurut lagu Gitit, Mazmur Daud, ya Tuhan Allah kami, kuasamu termasyhur seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit. Nah, penulis pesan ini adalah Daud kalau kita tahu, yang ditujukan untuk pemimpin biduan atau pemimpin kur dalam sebuah ibadah, dalam sebuah paduan suara ya, dan dinyanyikan menurut lagu Gitit, saudara. Ini menunjukkan bahwa Mazmur ini dirancang untuk dinyanyikan dengan iringan musik ya tertentu yang dikenal sebagai Gitit, saudara. Nah, pertanyaan saya pada sore hari ini, Gitit itu apa, saudara? Ya, sehingga kita baca tadi kok gitit itu apa saudara? Ternyata gitit yang kita dapati dan saya pelajari adalah gitit adalah istilah yang muncul dalam beberapa mazmur. Bukan hanya Mazmur 8, tetapi Alkitab mencatat dalam Mazmur 81 dan 84 saudara. Ada 3 pasal dalam Mazmur yang menggunakan gitit saudara. Dan terkait dengan bentuk petunjuk musik saudara. Berarti yang saya pelajari ada beberapa penafsiran apa itu gitit. Ya, gitit yang pertama adalah alat musik. Beberapa ahli berpendapat bahwa gitit yang mungkin menunjuk pada alat musik tertentu yang digunakan dalam ibadah. Lalu nama gitit mungkin terkait dengan kata Gad, Gitgad, ya, yang merupakan kota di Filistin, ya, yang terkenal dengan anggurnya, sehingga alat musik ini mungkin memiliki hubungan dengan tradisi musim dari daerah itu. Yang kedua, penafsiran tentang gitit adalah gaya atau lagu. Gitit juga bisa menunjuk pada gaya atau melodi tertentu ya, yang diadaptasi atau dipinjam dari budaya Filistin. Ini berarti Mazmur yang menggunakan gitit dinyanyikan dengan nada atau irama tertentu yang sudah dikenal oleh masyarakat pada masa itu. Mungkin kalau saya mau bilang, kalau kita dengar kata musik gondang, ya,
Gondang itu kita tahu bahwa Gondang itu dari Sumatera Utara, orang-orang Batak. Jadi ketika mendengar alunan musik Gondang itu orang tahu, oh ini musik dari orang-orang Batak, dari Sumatera Utara. Nah, semacam itulah ketika mau lagu apapun juga ketika dengan dialunkan oleh Gondang ini, ya, orang tahu ini lagu-lagu kekinian tetapi dibawakan alunan musik-musik Gondang. Kita tahu bahwa itu musik dari Sumatera Utara atau orang-orang Batak biasa memainkan Gondang, Bapak Ibu ya. Yang ketiga penafsiran Langgit adalah kaitan dengan adanya pesta panen yang kita di awal tadi bilang bahwa pada musim anggur, saudara. Jadi bisa jadi ini lagu dinyanyikan pada masa musim anggur oleh orang-orang Filistin pada awalnya, ya, lalu dipakailah adopsi musik ini. Karena gitu bisa berarti sesuatu yang berhubungan dengan God, tempat pemerasan anggur. Ya, ada kemungkinan bahwa istilah ini menunjukkan mazmur yang dinyanyikan selama perayaan panen anggur atau perayaan yang berhubungan dengan anggur, saudara. Jadi dari tiga penafsiran ini kita jelas bahwa pertama tentang alat musik, ya, kedua tentang gaya atau lagunya, ketiga yang berkaitan dengan panen anggur atau pada musim anggur, saudara, dinyanyikan itu sendiri. Dan musik gitit diambil dari kata Gad orang Filistin yang juga tempat pemerasan anggur, saudara. Ya jelas di sini kita udah mulai punya titik terang. Gitit itu apa? Nah, Mazmur 8 ini berisi tentang puji-pujian kepada Tuhan. Jadi jelas puji-pujian kepada Tuhan pada masa musim panen anggur dinyanyikan dengan paduan suara kur yang bersama-sama dinyanyikan, ya, untuk apa? Memuji Tuhan. Saudara. Tuhan dipuji sebagai Tuhan dan menunjukkan hubungan pribadi dan kekuasaan. Keagungan nama Tuhan dianggap sangat mulia di seluruh bumi. Ya, dengan lirik tadi, dengan ayat tadi kita jelas tahu bahwa keagungannya dinyatakan di seluruh bumi. Ya. Keagungan yang mengatasi langit tidak hanya terbatas di bumi, yang kita dengar tadi dalam ayat ini, lalu menandakan kebesaran dan kemuliaannya yang tak terbatas. Dari Mazmur ini menggarisbawahi pentingnya memuji Tuhan karena kebesaran, ya, dan kemuliaannya yang melingkupi bumi dan melampaui langit. Jadi kebesaran Tuhan itu bukan hanya di bumi, tetapi juga mengatasi langit, saudara. Ya, kalau bilang Tuhan hanya ada di bumi, bagi saya Tuhan terbatas. Jadi Tuhan itu yang meliputi bumi dan melampaui langit. Di atas langit tetap ada Tuhan. Dimanapun kau bersembunyi, dimanapun kau pergi, sampai kau pergi ke luar angkasa pun ada Tuhan di sana. Dalam ayat ini juga terdapat penggunaan dua kata Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di pada ayat ini ada ya Tuhan, Tuhan semua huruf besar, Tuhan kami, Tuhan huruf kecil. Kalau dalam bahasa Ibrani, ya, kita melihat bahwa Tuhan huruf besar itu mengenai Yahweh pencipta alam semesta, lalu Tuhan huruf kecil, ya Tuhan memakai kata Elohim, Adonai, ya, saudara ya. Bagaimana mereka mengungkapkan kebesaran Tuhan melampaui langit, pencipta segala-galanya. Lalu juga ada Tuhan huruf kecil yang singkatan Adonai Elohim, ya, Bapak Ibu ya. Ini bicara mengenai ada Yahweh dan Adonai yang diungkapkan di dalam ayat ini, ya, menunjukkan bahwa kedaulatannya Tuhan sebagai penguasa yang tertinggi dan pribadi yang dekat dengan umatnya, saudara. Jadi ada kalimat menyatakan kebesaran Tuhan Yahweh dan menyatakan Adonai tadi. Karena bagi orang-orang Yahudi, bagi orang Israel, ketika mereka memanggil nama Yahweh itu sangat-sangat mulia, sangat sakral, Bapak Ibu. Bahkan ketika mereka membaca Taurat mereka, mendapati kata Yahweh itu mereka harus, kalau saya bilang, wudhu dulu. Ya, setiap kali baca, mereka harus bersih-bersih lagi, saudara. Sehingga untuk menyatakan nama Yahweh itu
Karena dalam Taurat Tuhan katanya jangan kau mudah mengucapkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini bicara mengenai nama Yahweh. Gak boleh sembarangan menyebut nama Yahweh, saudara, pada saat orang-orang itu berdoa, saudara, atau membaca Taurat Tuhan. Makanya mereka menggunakan frase kedua, yaitu Adonai atau Elohim, saudara. Ya, supaya mereka bisa menyebut nama Tuhannya. Saudara. Mazmur ini juga ya digunakan dalam konteks ibadah, saudara. Jelas saya bilang tadi bahwa ada pemimpin pujian, kor tadi menyatakan lagu pujian bagi Tuhan. Berarti ada konsep ibadah bersama, mengingat ada instruksi pemimpin, biduan, dan adanya menyanyian yang mengagungkan Tuhan. Ya. Ini menunjukkan Mazmur ini merupakan bagian dari sebuah liturgi ibadah Israel kuno. Ya. Ayat ini juga memperlihatkan gaya puisi ya, Ibrani yang khas, ya, seperti paralelisme, di mana gagasan yang sama atau serupa diulang dalam bentuk yang berbeda untuk menekankan suatu poin, ya, suatu tujuan tertentu, saudara, yang diungkapkan oleh penulis ini berupa gaya puisi. Ayat ini juga mengundang pembaca untuk merenungkan kebiasaan atau kebesaran Tuhan, merenungkan kebesaran Tuhan yang tidak hanya terbatas pada bumi, tetapi juga ya, mencakup seluruh alam semesta ini. Ya, mengarah pada sikap kerendahan hati dan penghormatan terhadap Tuhan. Jadi ketika dia mengagungkan Tuhan, saya bilang di awal tadi bahwa ketika ada sebut nama Yahweh, mereka harus merendahkan diri, lalu kembali cuci bersih tubuhnya, karena tidak bisa menyebut nama Tuhan Allah barangan. Ya. Jadi ada bentuk pengagungan, kerendahan hati, penghormatan terhadap Yahweh itu sendiri. Sudah. Ketika memuji Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kita hari ini? Apakah kita ketika muji memuliakan nama Tuhan itu dengan sungguh-sungguh? Dengan penghormatan, dengan kerendahan hatimu? Sehingga kau bisa menyebut nama Tuhanmu bebas. Saudara. Bahkan seringkali kita lihat bahwa ada orang berani bersumpah palsu demi nama Tuhan. Untuk apa? Untuk melancarkan niat jahatnya. Karena ketika dia disumpah dia dengan nama Tuhan dan di hadapannya diangkat memegang tangan kanan itu dengan apa? Dengan Alkitab, sudah. Tetapi dalam kejahatan banyak orang pun mengingkari janji sumpahnya kepada di hadapan Tuhan juga. Sudah. Berarti hidupmu tidak mengagungkan, tidak menghormati terhadap Tuhan. Berikutnya dalam menyatakan betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ada elemen doa dan ada elemen pengakuan iman yang kuat. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Itu ada doa dan pengakuan iman di dalam kalimat tersebut, sudah. Ya. Ini mengungkapkan keyakinan dan kekaguman Daud terhadap Tuhan. Dengan demikian Mazmur 8 ayat 1-2 ini adalah sebuah undangan untuk merenungkan dan mengakui keagungan Tuhan yang terlihat dalam ciptaannya. Serta untuk menggunakan sebagai bagian dari ibadah dan pujian kepadanya. Jadi ketika engkau melihat alam ini, kau bisa mengagungkan nama Tuhan. Kau melihat hidupmu, kau bisa mengagungkan nama Tuhan. Karena kita adalah ciptaannya, sehingga kau bisa mengagungkan Tuhan dari ciptaannya itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita bisa menghargai setiap ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau engkau bilang bahwa engkau ciptaan Tuhan, harusnya kau bisa mengagungkan Tuhan dari hidup. Mulakanlah Tuhan dengan hidupmu dan tubuhmu, saudara. Mulakan Tuhan dengan semua ciptaan alam yang ada. Yang kau rusak, kau jaga dengan baik. Saudara. Bahkan tubuh baik suci Allah, baik suci Roh Kudus, kau jaga dengan baik. Dan itulah cara kita menghormati Tuhan.
Bapak Ibu yang punya pokok doa seperti biasa, boleh masuk dalam kolom live chat, kolom komentar, atau melalui siaran tunda Bapak Ibu ya. Biar baik kita terus berdoa untuk Bapak Ibu setiap doanya, sampai doamu dijawab Tuhan, sampai doamu ditolong Tuhan Bapak Ibu ya, sehingga kita percaya bersahabat kita itu didengar dan dijawab Tuhan. Datang sama Tuhan sore hari ini, kita mau berdoa. Makasih Tuhan Yesus. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Berdoa untuk Bapak Charles Simanjuntak Tuhan, sampai beliau dapati jawaban doanya. Ya, terus berkata Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Berkati beliau dalam setiap pergumulannya Tuhan sore hari ini. Berkat juga Tuhan Dafri, Citra Tuhan dalam setiap pergumulan rumah tangga mereka. Dijauhkan dari orang ketiga, dijauhkan daripada perpecahan perceraian dalam nama Yesus. Dan kedua anaknya pun diberkati, ditolong Tuhan keluarga ini Tuhan Yesus. Bapak juga berdoa untuk setiap pokok doa kami yang lain Tuhan, yang saat ini yang sakit dengan jamah, disampaikan firman-Nya, disembuhkan mereka, dan diluputkan liang kubur ada firman Tuhan. Jadi sehat, sembuh, dan lahir dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang menemukan jalan itu dengan jalan keluar dalam nama Yesus. Berkat juga Tuhan untuk Ibu Mila Tuhan diajar Solo dalam proses gerejanya. Bapak Charlie Tuhan tolong dalam pelayanan pengembalaannya. Bapak Walubu Tuhan dalam pembangunan gereja juga Tuhan tolong Tuhan Yesus. Jamah dalam nama Yesus Tuhan jadi sehat, jadi sembuh, jadi pulih Tuhan. Berkat juga Tuhan beberapa rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini ada dalam nasihat juga Tuhan tolong. Bahkan berdoa khusus Tuhan untuk saudara kami yang menderita sakit infeksi paru Tuhan di rumah sakit Primaya Bekasi Utara juga tolong. Mendengar bahwa setiap malam Tuhan selalu didatangi dengan roh-roh yang bukan daripada Tuhan, ya, roh-roh jahat, sehingga dia tidak bisa tidur dengan tenang, sehingga mempengaruhi kondisi tubuh juga Tuhan. Tolong Ibu Yeni Tuhan, jamah dalam nama Yesus, sehingga yang bukan daripada Tuhan, setiap penglihatan yang bukan daripada Tuhan, Tuhan jamah dalam nama Yesus terlepas, sehingga matanya kudus hanya bisa menanggung kemuliaan Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi matanya, memberi ketenangan, membebaskan dari setiap keterikatan kutub 347 turunan. Doa kami Yeni Tuhan dalam nama Yesus, ditolong Tuhan, bebas dari sakit penyakit infeksi barunya, bebas dari ikatan-ikatan setan iblis, kuasa gelap roh leluhur dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan hari ini untuk keluarga Ibu Duma dan suami dan anak mereka dilawat Tuhan, dipelihara Tuhan di depan mereka Tuhan setiap harinya. Ibu Yesi, kepada Elsie, Elsa, juga Elisa Tuhan dilawat, dipelihara Tuhan. Setiap kehidupan keluarga mereka tidak satu pun yang kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk gereja The Way Tuhan, dipelihara Tuhan, tidak satu pun kekurangan. Dibela Tuhan dalam setiap perkara yang ada. Berkati gembala, tim pelayanan pastoral, berkati jemaat-jemaat Tuhan dalam anugerah Tuhan setiap harinya. Terima kasih. Juga berkati suplemen jiwa program ini Tuhan akan menjadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan berkati hamba-Mu dalam membawakan setiap program ini dengan kuasa kenamaan Tuhan.
Berkati Tuhan. Setiap rupiah sebentar kami akan tabulkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bukan berdonasi untuk Tuhan. Kami bukan donaturnya Tuhan, tapi kami menabur dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Karena kita katakan tidak baik orang datang pada Tuhan dengan tangan hampa. Diberkati baik yang scan kris ataupun yang akan mengirimkan secara transfer Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus Tuhan, anugerah-Mu kekal selamanya bagi kami semua. Dalam nama Yesus saling. Sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu, ada layar, ada kris ya. Ada tampilan kris, ada juga nomor rekening yang Bapak Ibu jika rindu untuk membantu, menopang, mensupport pelayanan kami secara digital, boleh Bapak Ibu taburkan. Yang baik kami tidak memasangnya, ya, hanya ikhlas tulusmu yang dihargai oleh Tuhan. Ketika kau menabur untuk Tuhan dengan baik pelayanan ini untuk menjangkau jiwa sampai ke ujung-ujung. Sampai jumpa dalam program Sumbang Jiwa Senin mendatang jam 5 sore. Jangan lupa topang untuk program ini, topang juga untuk saya, sehingga tetap eksis dalam menyampaikan isi hati Tuhan dalam program Sumbang Jiwa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati semua. Haleluya.